Adi tuh main kali ini. Mungkin backingannya kuat kali ya, sehingga dia tidak perlu harus ketemu Kak Adi gitu ya. Ya mungkin backingnya juga yang backup untuk berani ngelawan Kak Adi mungkin juga hadir di sini. Halo ya. Ya mudah-mudahan puas ya. Anaknya sekarang udah agak susah dikasih tahu. Oke. Udah susah dikasih tahu karena mungkin merasa aman ya gitu. Ya seperti biasa ya, bahasanya Kak Adi itu apa adanya, tidak perlu bikin manis-manis, kemudian manis-manis di belakangnya tidak manis gitu ya. Gitu. Ada apa sih Kak Adi? Nggak ada apa-apa. Kok nggak enak hati? Enakin aja. Dak-dik-duk. Iya dong, saya juga. Hai, kamu ngapain kesini Lala? Ya, kamu Wulan lagi ada problem, kamu tiba-tiba datang Lala. Emang kamu bercanda? Ada Lala Munchen ya? Oke. Halo Mama Bunda Ira. Gitu. Ya, saya sih merasa gini, sebenarnya hal yang saya sampaikan itu bukan hal yang rahasia atau bukan hal yang tabu. Ini adalah lebih kepada memperjelas apa yang selama ini warawiri, apa yang kabar selama ini itu simpang siur ya, dan saya sengaja memang tidak membahasnya. Dan saya juga minta anak-anak Gen S juga untuk tidak membahas ini karena sensitif gitu ya. Tapi percayalah, semua hal terbaik sudah kita coba lakukan gitu ya. Termasuk mediasi-mediasi ya. Karena apa? Jadi gini. Jadi waktu itu kalau nggak salah di bulan Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi waktu itu begini. Kalau nggak salah di bulan Oktober, sebelum ulang tahun deh kayaknya ya. Gitu. Ya antara Oktober atau awal-awal Oktober ya Bang ya? Waktu yang kita ini ya, janjian itu ya. Ya jadi sekitar hampir 3 bulan yang lalu saya diminta oleh ayah bundanya Zailan, saya bilang aja Ayah Wangki dan Uni Reni, untuk minta izin untuk mengajak Wulan liburan ke Bali. Oke, liburan ke Bali. Kemudian saya sih pada dasarnya karena beliau itu adalah udah seperti orang tuanya Wulan ya gitu. Jadi selalu support Wulan gitu ya. Saya sih pada dasarnya mengizinkan dengan catatan pertama bahwa kalau misalnya tidak ada acara, oke. Ini Ayah Wangki ada nggak nih ya? Ini biar nggak salah, nanti kalau saya salah tegur saya. Ya, kalau tidak ada acara, insya Allah aman. Tapi tanya dulu anaknya berkenan apa tidak, itu satu. Kedua, kalau misalnya itu kan tahun baru ya. Kalau di tahun baru itu misalnya ada selama ada di Bali kemudian ada off air, saya minta izin untuk baik Wulan atau Zainul atau Zailan itu tetap mengambil off airnya, karena bagaimanapun off air itu adalah pekerjaan mereka, rezeki mereka. Kecuali misalnya dari pihak bunda-bunda atau ayah, udah nggak usah off air lah gitu, nanti kita aja yang ganti uang off airnya, itu boleh ya. Jadi pembicaraannya sangat serius ya, sampai pada saya memikirkan hal-hal tersebut gitu, karena biasanya tahun baru itu kan memang ladang orang memberi rezeki ya gitu ya. Tapi kalau memang misalnya memang tidak ada job, liburan, itu liburannya juga saya selalu pesen ya, jangan lupa uang jajannya buat anak-anak saya. Oke, sebagai bapaknya, sebagai yang berperan sebagai kakak dan bapaknya, saya tuh ya bercanda-bercanda, tapi ya bercanda-bercanda ya ada misi-misi lah gitu ya. Oke, ya jangan lupa anak-anak kita tahun baru dijajanin. Itu sudah semuanya di approve di ACC, oke. Dan setelah ditanya sama Wulan dan setelah ditanya ke Wulan dan juga Jainul, mereka juga oke gitu ya. Artinya
Saya kemudian menggaransi, oke, jadi nanti kalau ada apa-apa, insya Allah akan baik-baik aja. Mereka khawatir waktu itu karena apa namanya? Takutnya nanti tiba-tiba cancel gitu, karena itu melibatkan liburan tahun baru ke Bali, itu duitnya banyak loh ya, duitnya banyak ya, apalagi mereka itu juga sewanya yang terbaik, karena ngajak Jailan mereka sewanya yang terbaik ya, di hotel bintang 5, apa namanya, perginya rame-rame, jalan-jalan, pokoknya happy lah gitu. Mereka setuju. Terus kemudian kalau nggak salah, saya pastikan lagi mereka setuju. Artinya dengan catatan-catatan yang tadi. Saya rasa tidak merugikan ya. Artinya kalau ada job boleh ngambil jobnya. Kalau nggak dapat liburan, dapat uang saku. Jadi di mana lagi mencari hal-hal yang senyaman itu, sebaik itu. Gitu. Kemudian kalau nggak salah di bulan yang aku ngeprank Wulan itu di kapan itu ya? Yang aku ngeprank Wulan itu ulang tahun Wulan bukan ya? Ulang tahun. Hah? Ulang tahun. Ulang tahun Wulan ya? Oh iya, kemudian ada satu kejadian. Waktu itu ulang tahun Wulan saya ngeprank, masih inget? Ya Ulta, ngeprank. Kemudian pada saat ulang tahun itu ada yang baper. Yang baper itu adalah Bunda Bibah waktu itu, karena dia merasa bahwa saya itu kok tidak diinformasikan, saya juga orang dekat Bunda Jen, saya juga orang dekat Kak Adi atau apa segala macam, kok Bunda Jen dikasih tahu, kok saya tidak gitu. Akhirnya waktu itu ada insiden yang membuat Bunda Bibah marah besar gitu ya, walaupun sudah saya jelaskan bahwa namanya prank itu semakin sedikit yang tahu itu semakin bagus gitu ya. Gitu, terus kita jelasin segala macam, tapi sepertinya Bunda Bibah tidak bisa terima. Akhirnya ada sedikit konflik Bunda Bibah dengan Bunda Zen, walaupun saya sudah bilang itu bukan salahnya Bunda Zen, itu salahnya saya gitu ya. Terus akhirnya mereka tidak baik-baik aja. Terus Bunda Zen memutuskan untuk mundur dari Zailan. Nah, dengan ada kata-kata selentingan bahwa Wulan tuh tidak akan berangkat ke Bali kalau saya tidak ikut gitu. Termasuk Bunda Bibah tadinya mau berangkat ke Bali juga ikutan. Cuma setelah kejadian itu kemudian Bunda Bibah memutuskan untuk mengcancel keberangkatannya ke Bali, padahal tiket sudah dibelikan ya gitu. Dengan ada statement bahwa Wulan tidak akan berangkat ke Bali sampai selama kalau Bunda Bibah nggak berangkat gitu. Nah, kemudian kan saya ditanyakan lagi tuh sama Ayah Wangki gitu, itu beneran nggak gimana ditanyakan. Kemudian saya tanyakan lagi dong sama Wulan, gitu loh. Saya bilang, itu bagaimana? Katanya ada informasi, katanya kalau Bunda Bibah nggak ikut berangkat, katanya Wulan nggak mau ikut berangkat. Wulan mengkonfirmasi kembali bahwa enggak kok, katanya aman, masa gitu ya? Dua kali ya, jangan menuduh Bunda Soebah dulu ya, belum bukan itu judulnya, dengar dulu cerita saya. Jadi waktu itu Bunda Bibah akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung di Zailan, katanya baper lah ya gitu. Tapi saya yang namanya Bunda Bibah tuh udah kayak ibu saya, jadi saya ya udahlah, saya sabar-sabarkan lah ya gitu. Jadi kemudian saya pastikan lagi ke Wulan dan Jainul bahwa gimana itu, apakah benar gitu, karena sudah deg-degan juga tuh Ayah Wangki, Bunda Zen dan tim yang mau berangkat ke Bali lah gitu. Kemudian Wulan kembali lagi memastikan bahwa enggak, aman kok Wulan berangkat, apalah gitu. Oke. Udah gitu terus semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Tidak ada update apa-apa. Sepertinya semuanya berjalan lancar sampai kemudian kemarin tanggal 21 saya diinformasikan bahwa Wulan meng-cancel sepihak keberangkatan liburan ke Bali itu dengan alasan pengen kumpul sama keluarga. Ya. Emang bunda-bunda yang tadi itu yang ngajak kamu liburan, Ayah Wangki segala macam atau termasuk saya, emang bukan kamu anggap keluarga? Ya. Emang kamu anggap itu bukan keluarga gitu. Itu sih saya pertanyakan, dan kemudian di sana pada saat saya diinformasikan, saya konfirmasi ke Wulan, apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba kamu dadakan
mengcancel itu tidak baik, itu tidak komit. Apalagi keberangkatan kamu ke sana itu adalah seizin dan seplanning saya. Saya yang ya sebagai bentuk dari memang hormat saya kepada Kak Wangki dan Unireni, juga saya merasa itu adalah hal menyenangkan. Kamu dapat duit, kamu dapat liburan, dapat uang saku, ya. Tapi bukan itu. Mereka itu adalah orang-orang yang selama ini tanpa kena lelah mensupport kamu,